Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan. Alhamdulillah, saya lihat masjid di sini cukup ramai. Alhamdulillah, baik dari bapak-bapak maupun ibu-ibu sekalian. Tentunya ketika kita bisa hadir di sini, ini adalah nikmat yang luar biasa, bapak ibu sekalian. Kenapa? Karena subuh ini adalah waktu di mana mungkin sebagian orang itu ada yang belum bangun, ya. Nah, jadi ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita dimudahkan, ya, urusan kita, langkah kita, tergerak hati kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid. Ini luar biasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan secara khusus kepada umatnya, ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku pada waktu paginya. Jadi alhamdulillah ketika kita bisa bangun pagi, sholat subuh berjamaah di sini, ya, mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini luar biasa. Maka perlu kita syukuri nikmat yang luar biasa ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak salawat, ya, mudah-mudahan memperbanyak salawat, ya, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Apa itu? Beliau itu punya yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang bisa diberikan bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad, tetapi juga kepada seluruh umat-umat. Nah, nanti Bu, Pak, itu ketika di padang mahsyar, ya, dikumpulkan seluruh umat manusia, mereka masing-masing akan bingung mencari syafaat, meminta ke sana kemari, ya. Kepada para nabi-nabi juga didatangi, tetapi mereka semuanya beruzur, ya, tidak mampu memberikan syafaat sampai kemudian datang kepada siapa? Kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasyam, ya, dah acak tidur. Ya. Kita bacakan Al-Fatihah. Kita usap-usap dengan air. Alhamdulillah sembuh. Maka disebut dengan syifa. Ada yang demam, ya. Kadang-kadang kan anak-anak sering rewel. Itu mungkin ada gangguan di situ. Maka asy-syifa di sini adalah penyembuh. Nah, sehingga kemudian disebut dengan asy-syifa. Al-Fatihah nama lainnya adalah asy-syifa, penyembuh. Kemudian yang ketujuh nama lainnya adalah ar-ruqiyah. Ar-ruqiyah, ya. Ruqiyah ini kalau bahasa kita itu apa kira-kira, ya, bahasa Arabnya ruqiyah. Disebut juga mantra, kira-kira gitu ya. Jadi mantra. Memang identik mungkin mantra itu dengan kedukun-dukun gitu ya. Cuman memang kalau secara bahasa ruqyah itu ya bacaan-bacaan. Bacaan-bacaan itu ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Nah, ya. Jadi kalau bacaan-bacaan syar'i itu adalah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita sedang dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan mungkin ada yang diganggu, ada yang apa namanya itu ketenggoran, ya, dan seterusnya, maka yang dibaca adalah Al-Fatihah karena dia sebagai ruqyah. Sebagai apa? Ruqyah. Jadi nama lainnya juga disebut dengan ar-ruqyah. Itu bacaan-bacaan yang kita baca ketika sedang dalam keadaan diganggu. Nah. Kemudian yang kedelapan, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Sufyan bin Uyainah, beliau menyampaikan apa? Bahwa Al-Fatihah itu adalah al-waqiyah. Al-waqiyah artinya pelindung. Nah, al-waqiyah, pelindung. Kenapa? Kita baca Al-Fatihah, insya Allah bisa melindungi diri kita dari segala gangguan-gangguan. Jadi mudah nian, Bu, ya. Baca Al-Fatihah, baik, ya. Fadilahnya, keutamaannya banyak sekali ternyata. Nah, salah satunya adalah untuk melindungi diri kita dari segala gangguan-gangguan. Nah, jadi takut dengan apa? Baca Al-Fatihah. Nah, insya Allah terlindungi, ya, gangguan-gangguan pergi galau, menyingkir semuanya. Nah, baru kemudian yang kesembilan, ya, yang kesembilan itu seperti yang disampaikan oleh Imam Yahya bin Ibni Katsir, itu disebut dengan al-kafiyah. Jadi al-kafiyah artinya yang mencukupi. Kenapa disebut dengan al-kafiyah, mencukupi? Karena Pak, kalau kita sholat, ya, kita sholat baca Al-Fatihah saja itu cukup nggak sholat kita? Cukup. Tapi kalau nggak baca Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Tidak baca Al-Fatihah, baca surat yang lain panjang-panjang, tidak sah. Maka Al-Fatihah disebut dengan Al-Kafiyah. Al-Kafiyah artinya yang mencukupi. Nah, ya, jadi Al-Kafiyah artinya mencukupi. Itu tadi ada berapa, Bu? 9. Ya. Ini di catatan saya, ya, ada 9. Nah, Ustaz ngapa catat, Ustaz? Iyalah. Ya, kenapa harus mencatat? Karena kalau kita belajar itu, ya, sama-sama belajar, kita harus mencatat. Kenapa? Al-ilmu saydun. Ilmu itu kalau kita ibaratkan seperti binatang buruan. Wal kitabatu qaiduhu. Nah, catatan kita itu seperti pengikatnya. Jadi kalau kita nangkap ayam maupun nangkap buruan di hutan, ya, hendak kita kebet, ya, kagak lepas. Nah, jadi ilmu itu diibaratkan seperti binatang buruan. Wal kitabatu qaiduhu, dan catatan itu adalah sebagai pengikatnya. Sayyid qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Maka ikatlah buruanmu dengan ikatan yang kuat. Jadi kita ulang tadi, ada 9 nama lain dari surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah suratul Fatihah, yang kedua adalah Ummul Kitab, yang ketiga adalah Ummul Quran, kemudian yang keempat As-Sab'ul Mathani, kemudian nama lain juga adalah As-Salah, kemudian Asy-Syifa,
kemudian ar-ruqiyah, kemudian al-waqiyah, dan terakhir adalah al-kafiyah. Nah, ini saya ulangi, mudah-mudahan masih teringat, Bu. Kakek balik, misalkan ada oleh-olehnya nama lain surah Al-Fatihah tadi apa? Oh, ingat tadi namanya al-waqiyah, ada namanya al-kafiyah, ar-ruqiyah, asy-syifa, ya, as-shalah, as-sabul mathani, dan seterusnya. Ada satu dua yang kita ingat bagi alhamdulillah sudah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah sekalian. Kemudian kita selanjutnya akan mengetahui apa itu fadail dari suratul Fatihah. Apa keutamaan-keutamaan dari surat Al-Fatihah? Yang pertama, Bu, ya, itu disebut dengan a'zamu suratin fil Quran. Keutamanya apa? Bahwa Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Tidak ada surat di dalam Al-Quran yang bisa menyamai, menandingi surat Al-Fatihah. Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada surat di dalam Al-Quran yang bisa menyamai dan menandingi surat Al-Fatihah. Oke, kita berbicara berarti harus pakai dalil. Bagaimana dalilnya? Ini ada dalilnya dari Abi Sa'id ibni Ma'la. Kuntu usalli fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu. Nah, ini dalilnya dari siapa? Dari Abi Sa'id bin Ma'la. Dia itu suatu ketika sholat. Sholat. Kemudian tiba-tiba dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam ujibhu, ya, karena sholat dia tidak menjawab panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta shallaitu, sampai kemudian aku selesai sholat. Jadi setelah sholat dia marah kepada Rasulullah. Dia marah, apa dia Rasulullah tadi manggil-manggil, ya, kira-kira begitu ya. Qal ma mana'aka an ta'tiyani, ngapa kamu tidak datang tadi dipanggil? Ya, Rasulullah bertanya, ma mana'aka an ta'tiyani, apa yang menghalangimu untuk datang kepadaku wahai Sa'id? Ya. Maka kemudian si Sa'id ini menjawab, ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Ya Rasulullah, tadi itu aku sedang sholat. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Jadi penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum, kalau kalian dipanggil. Nah, itu dia, ya. Jadi seperti itu Rasulullah menyampaikan. Kemudian lanjutannya apa? Rasulullah menyampaikan, la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Rasulullah SAW mengatakan kepada Sa'id, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu satu surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Nah, ini dalilnya. Nah, ya, Rasulullah akan mengajarkan apa? Satu surat yang paling agung, ya, di dalam Al-Quran sebelum tadi Sa'id keluar dari masjid. Ya, kemudian Rasulullah menggapai tanganku untuk keluar ke masjid. Tapi kemudian si Sa'id ini mengatakan, ya Rasulullah tadi katanya mau ngajarin satu surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Apa? Oh ya. Maka kemudian Rasulullah SAW pun menjawab dan mengajarkan apa? Surat Al-Fatihah. Nah, ini dalil yang menyebutkan bahwasanya Al-Fatihah itu adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Masya Allah. Nah, yang kedua apa, Bu? Yang kedua adalah juga sama, mirip dengan yang pertama, ya. Disebutkan bahwa Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung, tetapi bukan saja dalam Al-Quran, tetapi dari kitab-kitab para nabi terdahulu.
tidak ada yang bisa menyamai Al-Fatihah. Kalau tadi kan yang pertama tadi ya dalilnya itu berkaitan dengan surat yang paling agung dalam Al-Quran. Ternyata surat-surat atau kitab-kitab sebelum Al-Quran juga ternyata di dalamnya tidak ada surat yang bisa menandingi surat Al-Fatihah. Oh, Masya Allah, luar biasa. Makanya ya bukan suatu yang aneh kadang-kadang ya, kita tawasul kadang-kadang pakai surat Al-Fatihah ya. Kirim doa pakai surat Al-Fatihah. Rupanya ini fadilahnya, rupanya ini keutamaannya ya. Tidak ada yang semisal dengan surat Al-Fatihah. Nah, dalilnya mana? Oh, ada dalilnya. Dalilnya dari ya Ubay bin Ka'ab. Ya, sama. Ketika dia sholat dipanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, maukah aku ajarkan satu surat yang teragung di dalam Al-Quran yang tidak pernah Allah turunkan dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, ya bahkan di dalam Al-Quran. Nah, ini nanti kita boleh dibuka di hadis At-Tirmizi, ya. Maukah aku ajarkan surat-surat yang teragung, ya, bukan hanya di dalam Al-Quran, tetapi kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, Zabur, Injil. Nah, maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tadi apa? As-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga, nah ini berapa menit lagi nih? 15 menit lagi menuju jam 6. Ya, dikit lagi Bu ya. Dikit lagi insya Allah. Yang ketiga adalah bahwa surat Al-Fatihah, ya, sebagaimana kita ketahui sebelumnya tadi bahwa Al-Fatihah Ar-Ruqiyah, bahwa Al-Fatihah itu ternyata bisa menjadi obat, bisa untuk mengobati. Nah, ini fadilahnya, keutamanya. Bisa sebagai menyembuhkan. Ya. Dalilnya mana? Ada dalilnya. Jadi suatu ketika itu para sahabat, ya, para sahabat ini berjalan. Kemudian di tengah perjalanan itu kehabisan bekal. Sampai kemudian berhenti di suatu tempat, di suatu suku, ya, di satu tempat, di sana ada suatu suku. Tiba-tiba ada yang datang, Bu, ya, seorang wanita budak, ya, faja'at jariyatun, ya, maka datang seorang budak perempuan, ya, kemudian dia menyampaikan, inna sayyidal hayy, sesungguhnya ketua suku kami, ya, ketua suku, ya, sedang tersengat akan memberikan kemudahan dalam urusan perhitungan kita di hadapan Allah, dan kemudian insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekalian, ya, seperti disampaikan tadi oleh Bapak, ya, MC, bahwa sebenarnya saya di sini menggantikan orang tua kami, ya, yang kebetulan berhalangan hadir, ya, jadi diamanahkan kepada saya untuk sedikit mengisi kajian subuh ini, ya, mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa memberikan manfaat. Ya. Ini sampai jam berapa Pak kira-kira Pak? Iya, kalau saya itu jangan lama-lama kalau saya pengennya, ya. Masya Allah, Masya Allah, ya. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, ya. Ya, kita insya Allah pagi ini akan membahas tentang satu surat, ya. Surat ini punya keistimewaan secara khusus, ya. Jadi kemudian kalau kita bahas tentang Al-Quran, itu adalah ucapan, ya, kalam ilahi, ucapan yang terbaik, ucapan yang paling benar, ya, ucapan yang paling bagus itu Al-Quran. Maka,
Ya, dalam hadis disebutkan apa? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Maka sesungguhnya sebenar-benar perkataan itu adalah apa? Kitabullah, perkataan Allah. Maka kalau kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari kitab Allah, ya, sesungguhnya kita mempelajari satu kalam yang terbaik. Ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kita di sini belajar sama-sama Bapak Ibu sekalian. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri, juga kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Yang kita akan pelajari adalah surat Al-Fatihah. Surat apa Bu? Al-Fatihah. Saya yakin dan percaya jamaah yang ada di sini semuanya hafal surat Al-Fatihah. Ada yang belum hafal mungkin? Nah, tidak ada ya, alhamdulillah. Semuanya hafal, bahkan anak-anak kita ya, ibu-ibu kalau sudah punya cucu-cucunya juga sudah hafal surat Al-Fatihah. Ya. Surat yang sering kita dengarkan, surat yang wajib kita baca ketika salat. Ya, kalau salat tidak baca Al-Fatihah, itu tidak sah salatnya. Nah, ya, surat Al-Fatihah yang surat memiliki kekhususan dan keistimewaan yang luar biasa, bahkan tidak dimiliki oleh surat-surat yang lainnya. Maka mari kita berusaha untuk mengetahui sebenarnya bagaimana surat Al-Fatihah itu. Ya, kalaupun kita belum masuk nanti ke topiknya, ya kita akan pelajari dulu, kupas dulu pelan-pelan apa keutamaannya, bagaimana kemuliaannya, ya. Baru kemudian kita berusaha untuk mentadabburinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi kalau kita bicara tentang surat Al-Fatihah, Al-Fatihah ini adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Jadi Al-Qur'an itu Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita lihat dari turunnya itu ada disebut dengan Makkiyah dan ada Madaniyah. Nah, jadi kalau Makkiyah itu apa? Surat yang diturunkan di Makkah. Sementara kalau disebut dengan surat Madaniyah, surat yang diturunkan di Madinah. Ingat-ingat Bu ya, kata kuncinya Makkiyah, Madaniyah. Jadi Al-Fatihah ini adalah surat, jenisnya itu adalah surat yang diturunkan di Makkah atau surat Makkiyah. Nah, kalau kita lihat surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Makkah itu ciri-cirinya itu biasanya surat itu ayatnya pendek-pendek, tidak terlalu panjang-panjang, pendek-pendek. Jadi kan kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, pendek-pendek dia, tidak terlalu panjang. Kemudian ciri-ciri yang lain surat Makkiyah itu adalah dia fokusnya membahas masalah tauhid, masalah keesaan Allah, bagaimana kita ya mengesahkan Allah, menghambakan diri kepada Allah. Maka surat Makkiyah itu nggak membahas panjang-panjang masalah fikih, misalkan masalah haji, belum, masalah jihad, belum. Ya. Surat Makkiyah itu fokusnya adalah masalah tauhid. Ya, bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengabdian, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu ada berapa ayat Bapak Ibu sekalian? Ada 7, ya. Nah, jadi surat Al-Fatihah itu ternyata meskipun kita mendapatinya kalau di Al-Qur'an itu urutannya pertama, tetapi sebenarnya Al-Fatihah itu diturunkan setelah surat Al-Muddathir. Surat apa? Al-Muddathir. Nah, surat Al-Muddathir. Pernah dengar Bu surat Al-Muddathir? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nah, itu Bu ya. Nah, setelah surat Al-Muddathir, ya,
Jadi kalau namanya saja Al-Fatihah itu diambil dari akar kata fataha yaftahu. Secara bahasa fataha yaftahu artinya membuka. Maka kalau bahasa Arabnya itu kunci itu namanya miftah. Miftah itu alat untuk membuka. Jadi kalau namanya miftah itu alat pembuka, alat membuka. Nah, ini karena surat yang pertama disebut dengan Al-Fatihah, diambil dari akar kata fataha yaftahu, artinya membuka. Jadi kalau kita ngomongnya masalah urutan itu belum tentu ya sama antara urutan ketika awal turunnya dengan di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi kalau Al-Qur'an itu Al-Fatihah itu bukan yang pertama diturunkan. Jadi kalau begitu surat yang pertama diturunkan apa? Bapak Ibu sekalian masih ingat? Surat Iqra katanya, itu surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Itu yang pertama diturunkan. Nah, jadi kita pahami dulu Al-Fatihah ini walaupun pertama kita temukan di dalam Al-Qur'an, tetapi dia bukan surat pertama yang diturunkan, tetapi sebagai pembuka disebut dengan Al-Fatihah. Sebagai apa? Al-Fatihah. Jadi kalau kita ngomong berbicara tentang Ustaz itu bagaimana Al-Quran itu, kalau begitu bagaimana susunannya itu? Nah, maka kalau dalam hal ini berkaitan tentang susunan surat di dalam Al-Quran itu bersifat tauqifiyah. Apa Bapak Ibu sekalian? Tauqifiyah. Nah, apa itu tauqifiyah? Tauqifiyah itu adalah ya sesuatu yang harus berdasarkan dalil dan nas, ya, bukan berdasarkan apa yang pertama kali diturunkan, tidak, tetapi susunannya itu tauqifiyah, yaitu harus berdasarkan dalil dan nas. Nah, jadi ya kalau kita susun ya berandai-andai ya, misalkan surat yang pertama kali turun ya tadi tidak bisa kita berpikir secara logika sesuai dengan keinginan kita, tidak, tetapi susunan Al-Qur'an itu ya bersifat tauqifiyah, artinya apa? Berdasarkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ketika dalam penulisan itu ya letakkan itu di sini, letakkan itu di sini dan seterusnya, itu berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya disebut Al-Fatihah ya sebagaimana petunjuk Rasulullah untuk diletakkan dalam urutan surat dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka ya Al-Fatihah ini ya seperti saya sampaikan tadi ya diturunkan setelah surat Al-Muddathir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah sekalian, kemudian ternyata Al-Fatihah itu punya nama-nama yang cukup banyak. Punya nama-nama yang cukup banyak. Ya, yang pertama ya tentunya disebut dengan surat Al-Fatihah. Tadi Al-Fatihah artinya apa Pak? Surat pembuka. Karena dia yang membuka surat di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua namanya adalah disebut dengan Ummul Kitab. Ummul Kitab. Jadi kalau ummu artinya ibu ya. Makanya kalau ada yang sering orang manggil panggilan orang tuanya itu ummi ya deh, itu ibuku. Disebut dengan Ummul Kitab berarti apa? Ibunya kitab, induknya kitab, induknya Al-Quran. Kenapa? Di dalam surat Al-Fatihah itu terdapat intisari Al-Quran. Terdapat apa Bapak Ibu sekalian? Intisari Al-Quran. Nah, jadi Al-Fatihah ya, yang 7 ayat tadi ya, itu merupakan intisari dari Al-Quran. Kemudian nama lainnya juga disebut dengan Ummul Quran ya, hampir mirip dengan Ummul Kitab tadi
disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kemudian yang keempat disebut dengan As-Sab'ul Mathani. Jadi kalau kita dengar nanti Pak di tempat yang lain ada istilah As-Sab'ul Mathani, ya. Ini adalah nama lain dari surat Al-Fatihah. Kenapa disebut dengan As-Sab'ul Mathani? As-Sab'ul Mathani adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa Pak disebut dengan 7 ayat yang diulang-ulang? Kenapa Pak? Iya, karena 7 ayat ini dibaca berulang-ulang, dibaca terus-terus ketika di dalam sholat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian misalkan sholat, ya setiap rakaatnya harus dibaca surat Al-Fatihah. Tak dibaca maka sholatnya tidak sah karena merupakan rukun sholat. Nah, maka nama lain dari Al-Fatihah tadi disebut dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, ini nama yang keberapa tadi Pak? Yang keempat. Yang pertama tadi suratul Fatihah. Yang kedua tadi adalah Ummul Kitab. Yang ketiga tadi namanya Ummul Quran. Yang keempat ini tadi namanya adalah As-Sab'ul Mathani. As-Sab' itu kalau kita urutan bahasa Arab masih ingat Bu ya? Wahidun, 1, isnani, 2 ya. Sampai ke-7 namanya apa? Sab'atun. Nah, jadi karena di sini keadaannya dalam kondisi muannas maka disebut dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Selanjutnya yang kelima, nama lain dari surat Al-Fatihah. Summiyatil Fatihatu bis-shalah. Ya, ternyata ada juga ya nama lain dari surah Al-Fatihah disebut dengan as-shalah. Kenapa? Karena surat ini dibaca ketika di dalam salat. Nah, seperti tadi kita sampaikan, 7 ayat yang diulang-ulang ya disebut juga dengan nama lain adalah as-shalah. Karena apa? Karena disebutkan atau harus dibaca di dalam salat dalam setiap rakaatnya. Kemudian yang keenam, ya, yang keenam ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa Al-Fatihah ini memiliki nama Asy-Syifa. Yaitu apa? Asy-Syifa. Yang keenam adalah Asy-Syifa. Asy-Syifa adalah penyembuh. Nah, kenapa penyembuh? Kita Pak kadang-kadang Bu ya kemudian sebagai dalil yang menjadi pijakan bagi kita bahwasanya Al-Fatihah itu bukan sembarangan surat tetapi memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan di hadis ini dijelaskan juga berikutnya kemudian karena dia berhasil menyembuhkan tadi kemudian dihadiahi banyak kambing ya oleh ketua suku itu. Para sahabat ketika itu bingung, jadi gimana nih kambing-kambing itu? Para sahabat itu hati-hati sekali, diberikan hadiah itu bingung, ini halal apa tidak? Sampai kemudian dibawa kepada Rasulullah SAW dan diceritakan kepada Rasulullah tentang kejadian ini. Nah, diceritakan tentang kejadian ini dan kemudian Rasulullah SAW pun ya tidak mengingkarinya, tidak mengingkarinya dan kemudian bahkan Rasulullah meminta bagian. Kalau begitu saya minta bagian dari kambing itu. Artinya apa? Boleh ya. Intinya ketika kita mengobati kemudian atau melakukan hal-hal yang tersebut, meruqyah dan seterusnya, ketika diberikan sesuatu maka itu halal, boleh diterima. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah sekalian, nah, mungkin yang terakhir ya di antara fadilah dari surat Al-Fatihah tadi adalah bahwa surat Al-Fatihah itu adalah sebagai cahaya. Jadi malaikat Jibril pernah menyampaikan bahwa ada 2 cahaya, ya 2 cahaya bahkan di dalam kubur. Apa itu? Menyampaikan adalah Ummul Kitab wa khawatim suratil Baqarah. Yang pertama adalah Ummul Kitab Al-Fatihah dan yang kedua adalah beberapa ayat akhir penutup surat Al-Baqarah. Nah, itu yang sering kita baca itu ya.
lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ya. Kemudian sampai amana rasul dan seterusnya sampai akhir. Nah, itu saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian sering membaca dan itu dihafalkan. Nah, karena itu akan menjadi cahaya. Insyaallah cahaya penerang bagi kita semua ya, kita mendawamkan, melazimkan ya, mudah-mudahan menjadi penerang kita di alam kubur kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah sekalian, nah itulah tadi beberapa ya keutamaan surat Al-Fatihah, kemudian kita kupas sedikit tentang kulitnya saja ya. Ya Al-Fatihahnya ya insyaallah mungkin sudah hafal semua ya. Ya jadi surah Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ya, sedikit tadi kita simpulkan bahwa ada beberapa nama dari surah Al-Fatihah, kemudian surat Al-Fatihah ini memiliki fadilah dan keutamaan yang luar biasa ya. Ya mudah-mudahan dengan sering kita mengamalkan, mendawamkan membaca surat Al-Fatihah, kita bisa mendapatkan fadilah-fadilah yang utama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah sekalian, sebagai penutup ya, mungkin kita akan tutup dengan membaca surat Al-Fatihah secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ya sering-sering membaca Al-Fatihah bisa mendapatkan fadilah keutamaannya. Sebenarnya Bu, ada banyak lagi fadilah-fadilahnya, cuman ya memang nanti kita sampaikan di lain waktu mudah-mudahan ya. Ya insyaallah kalau kita baca Al-Fatihah sering-sering ya, khususnya nanti untuk mengirimkan doa ya, untuk hal-hal yang baik ya, insyaallah itu akan menjadi cahaya bagi kita, dan cahaya ini mudah-mudahan bisa kita bawa sampai ke alam kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, naktafi huna, nakhtatim alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.